Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petualang, berjumpa kembali dengan channel Lepeners. Makan aku saya. Makan aku saya. Bali kowe. Shoot wae masih sistem shoot. Wis. Dengeran kita. Ya nih, makan deh. Ngapa, Mas? Oh, gedang. Lagi kok nggo gedang barang, Mas. Iya. Ora karo gula teh sisan. Kali ini kita akan menuju base camp pendakian Gunung Lawu, yaitu di Desa Singolangu, Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita berangkat sekitar pukul 21 WIB dari kota Solo, tepatnya di daerah Keratonan. Ini kita melalui jalan veteran ke arah timur, kemudian lewat Karanganyar Kota. Ini kita melalui flyover Palur. Untuk kali ini kita memang memilih lewat kota Karanganyar karena jalannya lebih luas, jadi lebih lebar dan juga terang, jadi bisa lebih enjoy berkendara. Kota Karanganyar rupanya baru saja diguyur hujan cukup deras, namun ketika kita lewat sudah reda hujannya. Kita gas terus ke arah timur melaju melalui jalan Solo Karanganyar atau jalan Lawu. Ini kita ada di perempatan Terminal Tegal Gede. Kami mampir sejenak di Wedangan atau yang lokasinya ada di tepi jalan setelah Terminal Tegal Gede atau Terminal Bejen. Kita isi perut nasi kucing atau nasi bandeng dengan teh hangat ditambah gorengan, rasanya mat pokoknya. Setelah itu kita lanjut lagi perjalanan naik ke arah Karangpandan. Jalan cukup gelap, tidak sampai 30 menit kita sudah sampai di Terminal Karangpandan. Terminal Karangpandan atau Pasar Karangpandan ini menjadi lokasi yang cukup ramai juga, pusat ekonomi masyarakat di Kecamatan Karangpandan. Ini lokasinya ada di kiri jalan. Pasca hujan ya, jadi mungkin keadaannya tidak begitu ramai, tapi cukup semarak, banyak warung-warung makan di tepi jalan. Kita lanjut menyusuri jalan Lawu, terus naik ke arah Tawangmangu. Oh ya, ini setelah Karangpandan ini ada pertigaan. Untuk pertigaan ini kita nanti ambil kanan. Kalau ke arah kiri ini nanti ke arah Kemuning, Kebun Teh atau ke jalur pendakian Candi Cetho. Ini ambil kiri. Kita ambil yang ke arah kanan. Terus melaju menyusuri jalan Lawu. Ini jalurnya mulai berkelok-kelok, namun enaknya kalau lewat jalur ini markanya itu cukup jelas, baik marka di sebelah kiri maupun marka yang ada di tengah jalan. Lalu lintas kendaraan sendiri tidak begitu ramai karena ini hari Jumat malam. Kalau kita melalui jalan ini pada saat weekend, Sabtu Minggu, itu biasanya jalannya sangat padat sekali. Ini kita melalui kawasan Jawa Dwipa. Untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Lawu via Tambak, itu biasanya ambil lajur belok kiri tadi. Untuk yang ke arah Tawangmangu kita kanan saja, ikuti jalan utama. Ya, kita sudah memulai masuk kawasan Tawangmangu. Tawangmangu sendiri merupakan salah satu kecamatan di Karanganyar dengan destinasi dengan wisata alam yang melimpah, ada air terjun dan juga landscape pemandangan pegunungan.
Ini biasanya menjadi tujuan wisata bagi masyarakat kota Solo. Tidak sampai beberapa menit kita sampai di pusat Kecamatan Tawangmangu, yaitu ada terminal dan pasar Tawangmangu. Ini kita melaju ke atas, jalannya masih cukup lebar dan lalu lintas juga cukup ramai ya kendaraan, karena ini merupakan jalan utama lintas Jawa Tengah Jawa Timur. Kita melaju pelan-pelan karena jalan menanjak cukup curam. Setelah itu kita memasuki kawasan Skipan. Ini juga menjadi spot yang cukup ramai, ada warung makan, menjadi tujuan nongkrong juga bagi orang-orang yang berwisata di Tawangmangu. Kemudian kita ambil dari Skipan jalur yang kiri atau jalan lama. Kita lebih memilih jalur ini. Kenapa? A beautiful day, Scott. Oh yeah. Jalan lama meskipun tanjakannya sangat curam, jalannya sempit, dan juga ada beberapa spot yang jalannya sudah banyak rusak dan berlubang. Namun jalan ini membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat, jadi tidak perlu memutar-mutar seperti jalur baru. Kita langsung gas saja, nanjak pol, tapi kita langsung sampai ke atas. Ini kita sudah sampai pertemuan antara jalur lama dan jalur baru. Kita melalui daerah wisata Lawupak, kita ambil ke kanan. Ini sudah masuk kawasan Cemoro Kandang, Jawa Tengah. Ini ya jalannya. Untuk di sebelah kiri ini warung, sementara di sebelah kanan ini ada desa Tlogondlingo yang menjadi gerbang pendakian untuk menuju ke Bukit Mongkrang, salah satu wisata yang saat ini sedang hits di kawasan ini. Cemoro Kandang sendiri ini cukup ramai ya, untuk banyak sekali warung-warungnya saat ini, baik di kanan maupun kiri jalur. Nah, ini adalah spot utama Cemoro Kandang. Jadi Cemoro Kandang ini merupakan juga gerbang pendakian menuju Puncak Lawu. Ini lokasinya ada di kiri jalan, ada di Jawa Tengah. Tidak lama berselang kita melalui perbatasan. Jadi ini merupakan Tugu Selamat Jalan, Jawa Tengah. Dan saat ini kita sudah sampai di Jawa Timur, di kawasan Cemoro Sewu, Magetan. Cemoro Sewu sendiri juga menjadi spot atau menjadi titik favorit pintu pendakian Puncak Lawu. Ini biasanya jalur paling ramai. Ya, kita lihat di sini ternyata masih ada sisa-sisa posko penyekatan yang lebaran kemarin. Di sini kami istirahat sejenak di gerbang pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Kita ketemu beberapa rombongan pendaki, ada yang dari Cirebon, motoran dari Cirebon, dan ada juga yang dari Jepara. Ternyata kali ini yang mendaki Gunung Lawu itu berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, dan mereka naik motor sampai ke tempat ini. Oke, kita gas lagi, lanjut perjalanan menuju ke Singolangu. Pol. Gayeng malah nak. Kita dramatis banget. Ki jono wae mode malame apik. Datang jauh tiba-tiba, bekas kekasihmu yang hilang, satu dari kekasih yang terbaik. Rentengnya saya murah nih. Gayang nih, gayang mas. Mantap ya, mancing.
Mancing. Yang paling penting mancing. Dapat berbaur dengan keluarga. Jarak pandang sekitar 5 meter, saudara. Kita menghidupkan rating ya, supaya untuk koordinasi, supaya untuk menjaga jarak pandang. Ya baik, komando. Dari Cemoro Sewu kita ikuti jalan utama turun ya ke arah Magetan Kota atau Pelausan. Untuk jalurnya ini cukup gelap karena kita melalui hutan belantara dengan pepohonan yang masih cukup lebat, dan di jalan itu kadangkala kita juga diselimuti oleh kabut yang cukup tebal. Meski ini alhamdulillah kita masih diberi jalan yang terang ya ini, jadi kita hanya mengandalkan marka jalan ketika kabut datang atau menyelimuti jalan. Tidak lama berselang kita melalui kawasan wisata Lawu Grand Forest. Saya sendiri belum pernah ke tempat itu, jadi belum tahu dalamnya. Kemudian turun ke bawah, di sebelah kiri ini adalah Mojosemi. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu masih ingat ada dinosaurus yang viral turun dari truk, inilah lokasinya. Iki sing enek dinosaurus hoak lho. Jalan masih terus turun ke bawah, kita pelan-pelan karena kita berempat belum ada yang pernah ke desa Singolangu. Jadi patokannya itu hanya dekat pintu masuk Sarangan. Nah ini ya, pelan-pelan kita sambil melihat situasi dan kondisi. Ini sampai di pertigaan ini saya ragu-ragu lokasinya, apakah Singolangu ini belok kiri, karena di sini ada pertigaan ya untuk belok kiri dan ke kanan ke arah Sarangan, tapi rupanya masih ke bawah lagi ke desa Singolangu. Tadi kita sudah cek di GPS, ternyata masih harus turun ke bawah. Ini menuju ke desa Singolangu, kita kembali disambut dengan kabut tebal. Ini lebih tebal lagi, lebih pekat kabutnya. Jarak pandang sangat terbatas. Untuk mencari pertigaan menuju ke desa Singolangu, ini kita cukup kesulitan. Alhamdulillah, tapi akhirnya sampai juga ke jalan yang benar. Anjay, eksotis. Kampung susu. Oke ya, jadi dari petunjuk arah Kampung Susu itu juga merupakan julukan bagi desa Singolangu. Jadi kita tinggal ambil kiri naik ke arah desa Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ini dia gerbang masuk desa Singolangu. Sampai di gerbang masuk kita ketemu dengan penduduk setempat. Kebetulan di depan gerbang ada yang bapak-bapak menjaga ya. Kita tanya lokasi untuk base camp pendakian Singolangu. Rupanya tinggal lurus saja, ikuti jalan nanti ke rumah Mas Bayu. Ini ya rumah Mas Bayu. Namun rupanya beliau tidak ada di rumah. Kita diarahkan ke tempat lain. Untuk kendaraan kita titipkan di sekretariatan pendakian Gunung Lawu via Singolangu. Selanjutnya kita arahkan ke rumah Pak Warlan. Jadi Pak Warlan ini merupakan bapak dari Mas Bayu. Kita bermalam di sini terlebih dahulu. Kita disambut dengan ramah oleh Pak Warlan, langsung dipersilahkan masuk di dalam. Kita beristirahat, disediakan 3 selimut
sajadah. Di sini juga ada stop kontak. Kita bisa mengisi ulang alat elektronik kita, baik handphone, kemudian power bank, dan juga alat-alat lainnya. Kita istirahat sejenak, besok kita lanjutkan pendakian ke Gunung Lawu via Singolangu.